وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya supaya bisa bersama dengan Buya Yahya? Berarti kita mesti pergi ke Al-Bahjah. Bagaimana caranya supaya tidak keluar dari Jakarta tapi bisa bersama dengan Kiai Idrus Romli? Berarti kita nunggu jadwal beliau kapan ke Jakarta, datang ke majelis pengajian. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersama dengan A'agim? Berarti kita mesti pergi ke Bandung. Oh, saya Pak Ustadz tahu rumahnya di BSD. Itu cara. Tujuannya mau dekat. Setelah dekat mau belajar. Caranya, nah itu kalau kepada manusia. Dengan kalau ke Allah tuh bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 3 cara. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama adalah percaya dulu. Nama perbuatannya iman. Kata kerjanya amanu. Orangnya mukmin. Nama sifatnya iman. Nama pekerjaannya amanu. Orangnya mukmin. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Ketika Allah memanggil orang kafir, yang dipanggil itu bukan kata kerjanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ketika manggil orang yang percaya, yang dipanggil itu kata kerjanya. Kenapa begitu? Karena kalau yang disebut itu kata kerjanya, mengandung makna berkesinambungan terus-menerus tidak berhenti. Continuity, kontinuitas. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, yang pertama syaratnya adalah amanu. Makanya kata ulama akidah, awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama sekali dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka disusunlah secara sistematis dalam akidah Asy'ariyah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Kalau ada orang nggak mau belajar ilmu ini, saya nggak mau ikut ngaji sifat 20. Saya mau langsung ke Quran dan Sunnah. Itu sama artinya waktu gurunya ngajarin dia. Sholat itu rukunnya ada 13. Yang ini wajib, yang ini sunat, yang ini sunat muakkad. Ini awalnya dari niat. Niatnya menurut mazhab Syafi'i di dalam takbir. Hanafi, Maliki, Hambali sebelum takbir. Pertama iftitah. Lalu dia ngomong, saya nggak mau belajar sama kamu, saya langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Belajar melalui ulama itu lebih sistematis, lebih mudah. Itu tujuannya. Jadi saya kalau mau belajar sholat, ya belajar fikih. Kalau mau belajar iman, ya belajar akidah. Ikutin ulama yang udah nyusun, simple, mudah. Daripada kita kembali ke Quran dan Sunnah itu benar 1000%. Tapi itu dilakukan oleh para ulama. Karena kita nggak punya ilmunya. Apa tahu kita sebab nuzulnya? Apa kita tahu ini korelasi satu ayat dengan ayat yang lain? Apa kita tahu ayat ini ternyata ada nasakh mansuh, nasikh mansuhnya? Apa kita tahu bahwa hadis ini ada asbabul wurudnya?
Apa kita tahu ijma tentang ini? Kan nggak ngerti kita. Maka yang paling enak itu adalah ikut ulama. Alul ulama warasatul anbiya. Berapa lama Nabi menanamkan ya ayyuhalladzina amanu itu? 13 tahun. Setelah ya ayyuhalladzina amanu di kota Makkah Al-Mukarramah, ujung pas mau hijrah, barulah turun kewajiban sholat dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj. Sholat. Zakat nggak ada di Makkah zakat. Zakat itu nanti di Madinah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti di Madinah. Haji malah belakangan. Diwajibkan tahun ke-6, dilaksanakan tahun ke-10 atau tahun ke-11. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW meninggal. Syahadat yang paling utama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syarat yang pertama, kalau mau dekat dengan Allah, didekati Allah, dibersamai Allah, merasa bersama dengan Allah, syarat yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Setelah lewat proses amanu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri. Yang nomor 2, sabar. Sadbara, sabri. Sabri nama tanaman. Nama tanaman, kulitnya berduri-duri, isinya di dalam ada mengandung air. Kalau dia tumbuh di gurun pasir, apakah itu? Kaktus. Kaktus itu bahasa Arabnya sabar. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Kalau haus dipatahkan di gurun pasir, haus, nggak ada air, patahkan itu batang kaktus, diperas. Enak airnya, pahit. Itulah sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, sabar itu ringan, kasih dia batang kaktus. Di Mesir ada minyak rambut. Minyak itu bahasa Arabnya zait. Namanya zait sabar. Minyak rambut yang terbuat dari kaktus. Kenapa sabar? Karena pahit. Kenapa sabar? Karena berduri. Kenapa sabar? Karena nggak enak. Itulah asli kata sabar. Sabar itu selalu kaitannya dengan kalau ninggal sabar, kalau sakit sabar, kalau bangkrut sabar, kalau capek sabar. Itu sabar yang level paling bawah. Sabar kelas ekonomi. Sabar yang di atas itu adalah ketika kita mampu melawan kantuk, dingin, enak, di bawah selimut, ngantuk, berat, sampai hotel tadi malam jam 12. Lalu kemudian kita mau bangun, bangkit, itu disebut dengan sabar. Karena beratnya itu disebut dengan sabar. Nyari uang, lelah, berdarah-darah, berkeringat. Setelah uangnya dapat, dibelikan ke tanah, bangun masjid, lalu kemudian diwakafkan. Itu namanya bodoh. Tanah strategis, 1 meter 10 juta, setelah masjid dibangun, diserahkan untuk wakaf lillahi ta'ala. Kata orang yang tidak amanu, bodoh. Kan bisa investasi. Tapi kata orang yang berilmu dan beramal beriman, namanya sabar. Itu namanya sabar. Anak muda, ganteng, terkenal, artis, disukai orang, lalu kemudian memanfaatkan popularitasnya untuk dakwah. Itu namanya, kata teman-temannya juga, bodoh.
lagi mampu buat dosa, buat aja sebanyak-banyaknya. Nanti udah tua baru taubat. Tapi itu disebut dengan sabar. Sabar yang paling tinggi. Sabar level VVIP. Anak muda, ganteng, punya uang, terkenal, kaya raya, digandrungi banyak perempuan muda cakep-cakep, cantik-cantik. Mereka mengajak perbuatan maksiat dan dia berkata, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah." Orang ini disebut dengan orang yang sabar. Tapi teman-temannya bilang, "Kamu lugu. Kesempatan tidak datang dua kali. Sekali muda, buatlah sesukanya." Ini disebut dengan sabar. Antara meninggalkan perbuatan maksiat. Meninggalkan maksiat itu tadi sabar. Melakukan taat, sabar. Bisa puasa, sabar. Bisa zakat, sabar. Mampu wakaf, sabar. Banyak zikir, sabar. Dingin-dingin naik ke atas padahal bisa sholat di kamar. Itu sabar apa bodoh? Sabar. Melakukan ketaatan dengan meninggalkan maksiat. Mana yang lebih utama? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis Hikam, lebih utama meninggalkan maksiat daripada melakukan ketaatan. Karena melakukan ketaatan semua orang bisa. Sholat duha, anak kecil bisa. Baca Quran, ibu-ibu bisa. Berzikir, semua manusia bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi meninggalkan maksiat, tidak semua orang bisa. Saya bisa meninggalkan maksiat Pak Ustadz, karena belum dapat kesempatan. Itulah dalamnya pengamatan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Meninggalkan maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan. Itu bukan ucapan orang yang biasa-biasa saja. Itu dari ilham dan pengalaman yang luar biasa, perenungan dalam hidup. Ustadz Somad, kami pernah datang ke kepala dinas. Kepala dinas ini kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, perlu duit dolar banyak. Kami ingin menang tender, lalu kami bawa duit 1 koper. Pak, nih, mudah-mudahan tujuannya supaya nanti waktu ada dapat proyek kami yang menang. Apa kata dia? Bawa uangmu ini pulang, saya tidak mau kasih anak-anak istri saya makan haram. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, ada jabatan, ada kekuasaan, punya harta banyak, bukan hanya sekedar ketaatannya sholat sunat, malah jadi imam dan khotib. Berapa banyak orang-orang kaya mampu jadi imam dan khotib. Melakukan ketaatan. Tapi kalau sudah datang kesempatan seperti itu, menolak maksiat jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Menolak perbuatan dosa jauh lebih utama daripada melakukan suatu kebaikan. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak sholat, nggak tahajud, nggak zikir, nggak puasa. Pas ditanya, kamu nggak sholat? Lebih utama menolak maksiat daripada melakukan ketaatan. Kita dua-duanya kita laksanakan. Ketaatannya kita lakukan, tapi maksiatnya kita jauhi. Karena ada juga orang ketaatannya jalan, kemaksiatannya juga jalan. Namanya sholat. Terus maksiat jalan. Na'udzubillah. Kira-kira yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu betul, tepat, mengena, atau kurang tepat? Renungkan, pikirkan masing-masing. Jadi kalau ada orang kelihatannya amalnya nggak begitu banyak, dia bukan ulama, biasa saja, duduk-duduk nyantai-nyantai di rumah dengan anak, istri, lalu kata orang, kenapa sih dia nggak ikut? Kenapa sih dia nggak banyak sholat sunat? Kenapa dia nggak zikir? Kenapa dia nggak sholawat?
mungkin amal dia itu lebih banyak dari kita. Kita rajin maulid, kita rajin zikir, kita rajin puasa sunat, kita rajin sholat tahajud, kita rajin khatam Quran, kita rajin ini karena nggak ada kesempatan untuk dapat uang 1 koper. Kalau ada kesempatan lebih ganas daripada. Dia mungkin biasa saja amalnya, tapi Allah sudah uji dia. Nanti di akhirat kita malu sendiri. Tapi kalau kita dapat suatu ilmu kajian, itu jangan menjadi legitimasi pembenaran terhadap perbuatan yang sebenarnya keliru. Sebetulnya kita malas melakukan ketaatan, tapi karena kita orangnya mau ngeles, akhirnya kalimat itu kita jadikan landasan. Nah, ini tidak benar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Baru yang ketiga, wassalah. Orang selalu mengatakan sholat membuat orang sabar. Tapi kalau menurut ayat ini, sabar dulu baru sholat. Yakinkan dirimu bahwa engkau ciptaan Allah, hidupmu diatur oleh Allah, rezekimu diberikan Allah. Allah tidak pernah luput memandangmu. Allah dekat denganmu. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah selalu mengawasimu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Garis takdir hidupmu sudah dituliskan Allah 550.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah tertanam itu di dalam hati namanya iman. Lalu setelah dia tertanam engkau menjadi kuat namanya sabar. Setelah engkau sabar barulah engkau angkat tanganmu. Allahu Akbar. Barulah kau rasakan kedekatan. Masuklah poin yang keempat. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah. Buahnya nomor 4. Innallaha ma'as, kebersamaan dengan Allah. Ustaz Somad kemarin setelah ngaji di atas langit, dekat sekali dengan langit, di rooftop kita subuh itu, kok belum tertanam juga ya dalam hati. Oke. Waktu Nabi berdua dengan Abu Bakar Siddiq di Jabal Sur, waktu mau hijrah itu, Abu Bakar itu ketakutan atau ada riwayat yang menyebut Abu Bakar ketakutan nggak? Diabadikan dalam Quran. Izhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu diucapkan Nabi bersama Abu Bakar setelah Abu Bakar jalan sama Nabi 13 tahun. Jadi kalau kita baru ngaji beberapa hari, kok belum ya Pak Ustadz? Ya Abu Bakar aja begitu prosesnya. Apalagi Abu Lahab. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah. Iman, sabar, sholat. Iman, sabar, sholat. Tapi jangan nanti proses ini lalu kemudian dipotong. Saya nggak mau. Ini sejalan. Kamu nggak sholat, saya lagi penekanan yang 2 ini aja dulu. Saya dalam proses ini. Kata Ustaz Somad, ini ibarat seperti memasak, dia nggak boleh sekaligus. Saya sedang penguatan iman dan sabar dulu. Nanti setelah kuat baru saya sholat. Nggak bisa. Dia sekali jalan. Imannya ngaji wujud qidam baqa dengan siapa, ngaji tauhid, akidah Tohawiyah, akidah Nasafiyah, akidah semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu ngaji Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahid. Itu penguatan iman. Lalu kemudian bisabri, ngaji Ihya Ulumuddin, itu sabar itu. Ngaji tasawuf, ngaji hikam,
dengan para asatiz kita, itu bab sabar itu. Lalu kemudian masuk bab sholat, mana rukunnya, mana syaratnya, mana wajibnya, tahsin fatihahnya, fikih sholat, yang pada akhirnya nanti buahnya, mengambil benihnya, menggali tanahnya, menanamnya, menyiramnya, mencabut rumputnya, mengawasi dari hamanya, dikasih pagar supaya jangan dimakan kambing. Nah, ini proses yang panjang. Nanti buahnya itulah dia. Innallaha ma'as sabirin. Kapan kita sadar innallaha ma'as sabirin? Ketika datang pukulan dalam hidup. As-sadmatul ula. Bam, terjadi pukulan dalam hidup. Semua orang datang menasehati kita dan mengatakan, sabar ya. Dan kita sudah sabar. Itulah baru terasa buahnya. Jadi rumah yang paling unik, yang paling cantik, yang paling indah adalah Baitul Ankabut. Rumah Spiderman. Coba ambil kamera, cari sarang laba-laba, cantik sekali. Kapan baru teruji mana rumah yang kuat, mana rumah yang rapuh? Ketika datang angin kencang. Makanya, inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba, sarang laba-laba. Kita tidak disuruh begitu. Membuatnya ribet, jelimet, sulit. Tapi ternyata setelah itu jadi hanya diembus angin saja hancur. Kita mau rumah yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Ini tiang, ini pondasi, ini atap. Tiang, pondasi, atap saling menguatkan sehingga dinding, sehingga kubah bisa tegak utuh. Bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, bukan seperti bangunan laba-laba. Berteman, berkawan, bersahabat, berukhuwah, sama ngaji, kapan baru diuji? Ketika ada kesempatan. Apakah persaudaraan kita ini sudah teruji? Belum. Berapa banyak yang sudah ngaku bersaudara, ukhuwah, akhirnya pecah di tengah jalan ketika ujian datang. Begitu juga apakah yang tiga ini sudah teruji? Iman kita sudah teruji, sabar kita sudah teruji, sholat kita sudah teruji. Nanti ketika melewati, ini perahunya Pak Ustadz dari kayu, kalau kena air laut makin kuat, kayu besi namanya nih Pak Ustadz. Ini sudah kami buatkan perahu kayu besi. Kapan baru teruji perahu itu kuat? Nanti ketika di tengah laut datang ombak, dipukul gelombang, menabrak batu karang. Setelah sampai ke Pulau Harapan, baru kita katakan, memang betul kayu besi yang kau buat ini. Memang hebat perahu layar ini. Kapan? Setelah sana. Ustadz, ini perahu karet ini impor barangnya. Kuat ini. Kapan? Ketika arung jeram. Airnya dahsyat. Tapi begitu sampai sana dayungnya patah, perahu karetnya bocor. Bohong semua. Bohong. Innallaha ma'as sabirin. Ana yakin antum dalam kehidupan pernah itu mengalami sesuatu yang menurut orang berat. Tetangga, kawan, sahabat mengatakan, ini kayaknya kawan ini bisa error, gila dia ini. Tapi antum kuat. Dalam bisnis, dalam keluarga, dalam usaha, dalam kehidupan. Terjadi pukulan-pukulan hidup yang luar biasa. Uniknya hidup kita ini, tidak ada nasibnya itu sama. Seperti cap jempol. Nasib Haji Tono, nasib Lukman, nasib Bapak, nasib Mas Faiz, nasib Ustadz Rusli, nasib Ustadz Nizar, nasib Ustadz Ardi, nasib yang enggak saya sebutkan namanya, itu juga pukulan. Pukulan buat saya kok enggak ingat saya. Innallaha ma'as sabirin. Bisa hati itu tenang,
dipukul ombak, diempas gelombang, melewati beberapa fase dalam hidup, digoncang gempa, kokoh. Angin puting beliung, kuat. Badai datang menerpa, tetap. Itulah dia, innallaha ma'as sabirin. Yang tiga ini ikhtiar. Iman, ikhtiar. Sabar, ikhtiar. Salat, ikhtiar. Yang innallaha ma'as sabirin, Allah menurunkan. Kau lakukan yang tiga, aku bersamamu. Aku yang akan mendatangimu. Jadi kalau kita masih belum merasakan kebersamaan, belum kuat, itu berarti yang tiganya belum sempurna. Kenapa Allah nggak nguatkan saya? Kenapa Allah saya nggak merasa, kenapa Tuhan itu nggak ada? Kenapa? Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Karena yang tiga itu belum lengkap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka proses penguatan yang tiga ini. Saya sampai hari ini masih tetap mengaji tauhid. Saya sampai hari ini masih tetap mengaji sabar. Dan sampai hari ini saya tetap mengaji sholat. Karena saya ingin dapat hadiah dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, hati bisa sabar, bisa ridho. Mulut tidak sumpah serapah. Hati bisa tenang menerimanya. Mulut berkata, ya Allah. Itulah innallaha ma'as sabirin. Tapi innallaha ma'as sabirin yang paling kita inginkan adalah nanti saat malaikat maut mencabut nyawa dan yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah